وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Seperti biasanya sebelum kita tutup kita isi dengan pengajian dan pada bulan ini seperti biasa juga bahwa kita tidak ada baca kitab melainkan kita mengisahkan tentang Rasulullah SAW karena kita masih berada pada bulan Rabiul Awal ya, yakni bulan kelahirannya Rasulullah SAW. Dan sebelumnya 2 minggu yang lalu telah kita bahaslah masalah tentang ya, hari-hari kelahiran Rasulullah, orang yang memuliakan kelahiran Rasulullah dan apa landasan orang-orang yang merayakan daripada bulan suci bulan kelahiran Rasulullah SAW. Ya, jadi kita jelaskan dengan dalil hadisnya, juga kita jelaskan juga melalui jalan hadis melalui Qurannya yang sebagaimana minggu yang lalu kita jelaskan. Maka pada hari ini kita akan membahas tentang kenapa sih ya Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini. Kemarin dikatakan sebagai rahmatan lil alamin ya, dan juga Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini. Kata Rasulullah SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Aku ini diutus ke dunia ini, ke alam semesta ini, liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak ya, akhlak. Jadi akhlak itu adalah tabiat atau kebiasaan yang berada pada diri manusia. Dulu ada akhlak ya, cuman dia tidak makarim, tidak sempurna ataupun tidak mulia. Maka sebenarnya Nabi Muhammad ini tugas beliau sejatinya juga bukan hanya menyebarkan agama Islam atau menzahirkan agama Islam. Nabi ya, karena Islam sudah ada dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Ya, kalau ditanya Nabi Adam alaihissalam itu agamanya apa? Agamanya Islam. Dan nabi-nabi terdahulu ya, inna dina indallahi Islam ya, sesungguhnya hanya Islam, yakni agama Islam yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasulullah SAW hadir ke muka bumi ini meneruskan aja agama Islam tadi ini, menyebar luaskan. Tetapi misi yang paling penting salah satunya Rasulullah apa? Yakni menyempurnakan akhlak manusia. Ada nabi yang diutus untuk menyampaikan tauhid, Nabi Ibrahim alaihissalam ya, lebih mengarahkan untuk manusia bertauhid. Dan daripada nabi-nabi terdahulu itu diutus dengan kelebihan mereka masing-masing. Nabi Idris alaihissalam ya, diutus ke dunia ini ya, salah satu yang menonjol dari beliau itu adalah kerajinan yang beliau, seperti penjahitan, seperti memasak, seperti hal-hal yang mempermudah manusia. Bahkan dalam riwayah diceritakan Nabi Idris alaihissalam itu beliau itu diberikan ilmu ilmu apa istilahnya kalau dalam pesantren, ilmu falak. Nah ya, ilmu falak ini ilmu menghitung ya, daripada apa yang terjadi di muka bumi ini ataupun di alam semesta ya, bahkan menghitung kematian pun dengan ilmu falak pun bisa dilakukan oleh Nabi Idris alaihissalam. Banyak sekali ilmu-ilmu yang terdahulu
Ya kalau kita sekarang gunakannya kadang ilmu falak ini untuk ngarah kemana, arah kiblat, nah, ya. Atau misalnya macam mana menentukan masuknya bulan suci Ramadan, itu juga ilmu falak tanpa ada teknologi zaman dahulu. Bahkan dedaunan itu gugur pun kita tahu kapan, ya. Gugur dedaunan itu ilmu falak itu, tengok nih gugur daun nih, oh ini nanti sekian baru dia gugur, ya. Maka ceritanya Nabi Idris alaihissalam itu beliau ketika ditanyakan kepadanya, ya ada orang yang ikut kepada beliau, ya, ikut kepada beliau, dan ketika beliau pergi daripada kaumnya ikut bersama Nabi Idris alaihissalam. Rupanya yang ikut ini adalah malaikat Israel. Ditanya sama rupanya dia tahu bahwa ini malaikat Israel. Ketika itu ditanya sama malaikat Israel, kapan, ya, bagaimana engkau cara menentukan mengetahui kematian seseorang, ya. Jadi ada kayak model timbangan dalam riwayat, itu ada timbangan, ya, bulat, timbangan itu menentukan, ya, bahwa meninggalnya sekian. Nah, kata malaikat Israel, balak, ya, gitu. Kalau ketahuan sama manusia dengan ilmu ini, nanti ujung-ujungnya dicabut, ya, akan pindah tempat. Mana manusia kalau meninggal itu misalnya di sini, harus di situ lah dicabut. Kalau ketahuan misalnya pas ketika itu kan tidak sesuai prosedur nak dicabut di situ, rupanya berada di pasar, ya, akhirnya tak jadi dicabut. Akhirnya rebut-rebutan tuh, ya, terbelah dua lah tadi itu timbangan. Jadi separuhnya diambil malaikat Israel, separuhnya lagi diambil, ya, Nabi Idris alaihissalam. Itulah yang dipakai sampai sekarang tentang ilmu falak, ya. Begitu, wahagadah, begitulah cerita para nabi-nabi terdahulu. Mereka diutus dengan keutamaan mereka dan tugas-tugas mereka. Nah, Nabi Muhammad SAW, beliau itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, ya. Yang tadinya manusia tak berakhlak ketika lahir, ya, manusia ke muka bumi, orang jahiliyah itu ditinggalnya perempuan atau laki-laki. Kalau perempuan dikubur hidup-hidup, kenapa? Menyusahkan nanti, jadi aib bagi keluarga. Makanya pamannya Rasulullah SAW, ya, Abu Lahab itu ketika lahir Nabi Muhammad SAW itu beliau merasa senang. Kenapa? Karena lahir yang daripadanya adalah laki-laki, sehingga beliau pun memerdekakan, ya, hamba sahaya, ya, Suwaibah, ya, dalam riwayat yang katakan Siti Suwaibah itu untuk membantu daripada keperluan Sayyidah Aminah, yakni ibunya Rasulullah SAW. Senang dengan hal tersebut. Nah, dengan senang tersebut diceritakan dalam riwayat para sahabat bertemu dengan Abu Lahab di dalam mimpinya, termasuk Imam Ibn Abbas, ya. Beliau juga bertemu dengan sahabat, ya, Ibn Abbas, ditanyakan macam mana keadaanmu, ya. Aku dari aku dikuburkan sampai sekarang aku tidak henti-hentinya diadab oleh Allah. Tetapi andal adaba yukhaffifu, ya, fi yaumil itsnain. Tetapi pada hari Senin adab aku diringankan, kata beliau, ya, sebab memuliakan daripada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang fasik, orang yang kafir, yang tidak beriman dengan Rasulullah. Dalam Al-Qur'an pun disebutkan, ya, tabat yada abi lahabi wa tabb, ya, orang kafir yang beriman, ya. Orang yang kafir aja yang tak beriman begitu dimuliakan oleh Allah, sebab dia memuliakan kelahiran Rasulullah dan tidak tahu bahwa itu adalah Nabi ataupun cuma tahunya keponaannya, ya. Bagaimana dengan kita, kata Sayyid Malik, ya, kata dokter Al-Habib Sayyid, ya, Sayyid Maliki, ya, Imam Musa kemarin di Mekah, ya, gurunya Habib Umar bin Hafiz, kata beliau, bagaimana dengan kita yang jelas-jelas orang yang beriman kepada Rasulullah lantas memuliakan daripada kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, itu tugas Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Yang manusia tadi dibenamkan, ya, di perempuan dikubur, ya. Jahat betul dulu ya zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu misalnya ada satu orang perempuan digilir sama 10 orang. Digilir sama 10 orang saya. Ya. Zaman dulu, kalau sekarang jangan mampus gitu ya kan, maka akhirnya kena pula, kena rajam pula nanti gitu ya, berzina. Jadi nanti macam mana ketika lahir anaknya ditengok siapa yang paling mirip dengan bapaknya? Ya. Paling mirip dengan bapaknya berarti itulah anaknya berarti. Padahal yang ngandungannya ada 10 orang. Jelek betul zaman dulu ya. Digilir begitu. Akhirnya sapi yang banyak lagi cerita-cerita tentang daripada orang-orang terdahulu ya, yang anaknya tidak dimuliakan dan juga itu tadi kan ya, tidak disetarakan dan terjadi perbudakan juga di kehidupan pada zaman Rasulullah. Dan dengan diutusnya Rasulullah, alhamdulillah sekarang perbudakan sudah tidak ada lagi, semua disetarakan, yang laki-laki dan perempuan memiliki tugas masing-masing, tidak ada yang rendah dan tinggi. Itulah ya keutamaan Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Namun macam mana dengan kita? Ya, macam mana caranya kita daripada mencontoh akhlaknya Rasulullah SAW? Apakah kita termasuk daripada kata orang-orang yang mencontoh akhlaknya Rasulullah SAW? Ya, maka hendaknya kita harus berusaha bagaimana kita mencontoh Rasulullah SAW. Dengan cara seperti apa? Dengan cara mencintai Rasulullah SAW, mengidolakan Rasulullah SAW. Ketika seseorang senang dan suka dengan orang lain, maka dia akan meniru-nirukan gayanya. Orang suka dengan artis Korea, saya artis Korea, ujung-ujungnya gayanya kayak artis Korea juga. Foto profil IG gitu, mantap lah, macam orang Korea foto profil IG ya. Karena kita senang dengan hal tersebut, kadang-kadang kita akan menyukai apa yang disenangi orang tersebut. Suka dengan sepak bola, ya dah, pemain misalnya Ronaldo, ya dah. Kadang-kadang CR7, ya. Akhirnya suka juga dengan angka tuh, low battery. Ya. Suka juga dengan angka tuh 7. Kadang-kadang kita meniru-nirukan rambutnya, gaya-gaya rambutnya. Di zaman dulu potongan bola teli gitu kawan gitu. Ada yang kayak Neymar lah, kepalanya tuh beset-beset ya, macam lintasan semut sudah akhirnya. Kenapa tadi? Karena mencintai atau mengidolakan orang tersebut. Jadi macam mana kalau kita mengikuti akhlaknya Rasulullah, cintai Rasulullah SAW. Mana kata Rasulullah SAW, al-mar'u ma'aman ahab, ya. Al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu kata Rasulullah nanti bersama dengan orang yang dicintai. Cinta dia terhadap orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir, maka nanti dia bersamanya nanti di akhirat. Di mana kira-kira tempatnya orang-orang yang fasik, orang yang kafir, orang yang tak beriman sama Allah? Low battery. Tes Korea dan sebagainya. Di mana kira-kira tempatnya? Di neraka. Mau kita ngikut ke sana? Tak mau ya gitu ya. Maka kita harus mengikuti orang yang nanti maunya masuk ke dalam surga, juga kita masuk ke dalam surga, ya, yakni daripada orang-orang soleh, daripada orang-orang terdahulu, ya. Kalau cuma sekedar nonton bola, hobi-hobian apa ya tak apa, ya. Tapi jangan sampai kita ada unsur mengidolakan atau kita mencintai hal-hal tersebut. Takutnya nanti dia yang akan membawa kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang sering kita baca, ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sungguh telah datang daripada laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang utusan ya kepada kalian daripada golongan kalian sendiri, azizun alaihi ma'anittum. Utusan tersebut yakni Rasulullah SAW itu sangat berat ya, terhadap sesuatu yang menimpa daripada kalian. Jadi Rasulullah itu orang yang sangat memikirkan, yang sangat berat hatinya terhadap apa yang menimpa pada diri kita. Ya. Sampai dalam riwayah diceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW itu ia berdoa untuk Sayyidah Aisyah bin Abi Bakar ya, kata beliau, ya Allah ampunilah dosa Sayyidah Aisyah yang telah lalu dan telah datang ya. Maka senanglah Sayyidah Aisyah dengan hal tersebut. Maka bertanya ya kepada Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, senang tak engkau aku doakan seperti itu? Kalau pasti gitu, senang, sangat senang ya Rasulullah. Kata Rasulullah, begitulah ya doa yang aku panjatkan setiap malamku terhadap umat-umatku, kata Rasulullah SAW. Tiap hari kita didoakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika beliau ingin meninggal dunia, malaikat Israel datang kepada beliau, ya Rasulullah telah waktunya. Ya Rasulullah SAW ketika itu dalam keadaan wajah yang tidak bahagia. Ya, diceritakan malaikat Israel, kau diberikan begini ya Rasulullah, kau diberikan surga, diberikan begini, masih tetap tidak senang. Lalu ditanya sama Rasulullah, ya bagaimana umatku, ummati, bagaimana keadaan umatku? Ya, maka malaikat Jibril alaihissalam mengadukan hal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tak mau belum dicabut nyawanya sebelum mendengarkan kabar gembira tentang keselamatan umat. Begitu bayangkan ya Rasulullah. Kalau kita nak meninggal sudah mikirkan apa bentah sudah tuh, ya. Mikirkan yang mau mentah ya. Tapi Rasulullah umatnya yang dipikirkannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dia juga berfirman, wala sawfa yu'tika fatardah. Dan sungguh aku akan memberikan apa yang kau minta wahai Muhammad sehingga kau merasa senang. Maka Nabi Muhammad memintakan pengampunan daripada umat-umatnya, dan pada hari kiamat nanti diberikan syafaat kepadanya umatnya Nabi Muhammad SAW. Barulah mau Rasulullah SAW dicabut nyawanya. Ya. Ketika beliau dicabutkan nyawanya, ya beliau merasakan sakit yang begitu sangat. Ya. Low battery. Sehingga kata Rasulullah ketika itu, ya Allah, ya tambahkan sakit ini kepadaku dan kurangkanlah sakit ini terhadap umatku. Jangan sampai umatku merasakan sakaratul maut yang seperti ini sangat dahsyatnya. Sehingga kesakitan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cabut yang sangat lembut ya, seperti mana rambut yang dicabut daripada tepung. Lemah atau rasanya ya. Kalau terbenam di tanah kan sakit gitu, itu bersintak-sintak gitu ya. Tapi kalau rambut yang terbenam di tepung itu kan lembut aja naiknya begitu. Tapi itu tetap sakitnya seperti orang yang kambing yang dikuliti. Sakitnya bagaimana? Sebelum diangkat lagi kesakitan itu, waktu Nabi Muhammad minta, ya tambahkan kepadaku sakitnya, lepaskan daripada semua umatku. Begitulah Rasulullah memikirkan kita. Bahkan ketika beliau dibangkitkan daripada kuburnya, malaikat Jibril menjemputnya Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulullah, ya Jibril, macam mana keadaan umatku? Masih umatku yang dipikirkan oleh Rasulullah SAW. Sampai di padang mahsyar, ya, beliau memberikan syafaat, ya, dan sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau bersenang-senang dengan keindahan surga, datang malaikat Malik mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya di lembah Jahannam masih tertinggal daripada umatmu. Maka segera Rasulullah bangkit daripada tempat duduknya menjemput umatnya yang berada di dalam neraka. Kalau kita tak lagi sudah enak, ya, tidak ketemu bidadari, nikmat makan dan sebagainya, tidak lagi kita keluar ya, tidak lagi kita
Jangankan itu, kalau dengan asiknya didik itu saja, sudah kadang-kadang orang tua manggil pun tak terasa lagi gitu. Rasa malas untuk bergerak. Disuruh beli belacan, malas betul perasaannya. Lagi ngepus kata Mawana ya. Tak lagi sudah keenaan, sudah main game. Asiknya sudah, apalagi ya yang keindahannya lebih daripada itu 99 kali dalam surga. Kalau kita rasa-rasanya tidak mau lagi beranjak dari itu. Tapi Muhammad ditinggalkan semua kenikmatan tersebut untuk menjemput umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Sehingga ketika itu diwahyukan ceritakan ini dalam Maulid Abdi Ulam itu juga diwakilkan tuh. Ya. Apalah anta fatasjud ya. Ketika itu Rasulullah sujud kepada Allah dan sujud yang sangat lama. Dia memintakan kepada umatnya dikeluarkan segera daripada lembah Jahannam, daripada lembah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wahai Muhammad, sesungguhnya mereka orang yang telah melupakan janji, melupakan syariat-syariat dan ketika berada dalam dunia, maka pada hari ini aku lupakan daripada janji-janjimu terhadap mereka. Tapi pada hari ini kau jemput, lepaskanlah mereka. Sebenarnya semuanya dibebaskan kata Allah. Karena aku berjanji kepadamu untuk membebaskan semua umatmu. Tapi karena mereka lupa dengan kau, dengan syariat, kau meninggalkan semuanya, aku masukkan ke dalam neraka. Karena hari ini kau jemput lagi, bawalah umatmu untuk masuk ke dalam surga. Begitu yang diceritakan dalam Al-Quran, segitunya kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang sekarang kembali kepada diri kita, apa yang sekarang hal yang besar yang telah kita lakukan untuk Nabi Muhammad SAW. Apa yang besar daripada diri kita ini yang bisa membanggakan Nabi Muhammad SAW. Minimal kita seminggu sekali lah maulid seperti ini, kita baca maulid, kita kembali mengingat jasa Nabi Muhammad SAW. Pernah tak rasanya merasakan cinta bertepuk sebelah tangan? Pernah bang saya? Cinta bertepuk sebelah tangan? Pernah? Sakit katanya? Sakit ya? Oh sakit Ustaz. Bukannya lagi memang tak berdarah tapi tenangnya nangis ya. Tenangis nangis. Kita mau cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mati ya. kita mau mengecewakan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak mau rasanya kita aja rasanya sakit aja, masa orang yang paling mulia kita mau kecewakan? Kenapa? Karena Rasulullah cinta kepada kita sebelum kita cinta kepada beliau. Masa kita mau menepuk sebelah tangan cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang menyelamatkan kita dari dunia, membawa agama Islam, membawa semuanya dengan anugerah Allah. Setelah kita meninggal, yang menolong kita di hari kiamat, menolong kita pada api neraka dan sebagainya. Masa kita mau mengecewakan orang yang peduli begitu sama kita? Mungkin kalau orang jahat sama kita, mungkin kita juga jahat. Tapi Rasulullah, anugerah yang dibawa oleh Rasulullah lebih daripada apa yang diberikan orang tua kita, diberikan kawan kita, diberikan orang-orang sekitar kita. Lebih daripada itu apa? Agama Islam dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Masa kita mau mengecewakan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Stop. Cukup dengan cinta-cinta yang bertepuk sebelah tangan bagi kita. Maka beralihlah kepada cinta yang takkan menepuk sebelah tangan. Siapa dia? Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebelum Rasulullah, sebelum kita lahir, Rasulullah telah mencintai kita semua. Kalau budak tu bangsa belum tentu lagi, belum tentu lagi cintanya pasti apa tidak Tapi Rasulullah cintanya pasti betul. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man sanna sunnati faqad ahabbani. Ciri-ciri orang yang cinta, menyambut cintanya Rasulullah itu adalah mereka yang menjalankan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib dijalankan, akhlaknya dijalankan. Dan daripada semuanya, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kalau sudah dia menjalankan syariatnya, cinta kepadaku, maka dia nanti bersamaku di dalam surga. Semoga kita semua
termasuk dalam golongan orang-orang yang mencintai Rasulullah, orang-orang yang bisa mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.